Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Bagus Damanhuri, NIT 0820028104. Kelas D4 Transportasi Laut C, Polbit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari basis data atau database. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari basis data itu sendiri. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan data, tabel data yang saling berhubungan, dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Komponen sistem basis data meliputi yang pertama, perangkat keras, sistem operasi basis data, database management system atau DBMS. Terus yang berikutnya, pemakai atau user, aplikasi atau perangkat lain. Untuk pengertian dari yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline atau removable disk atau flash disk, dan perangkat komunikasi jaringan. Untuk yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Untuk yang selanjutnya adalah basis data. Basis data merupakan komponen yang sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Untuk yang keempat, Database Management System atau DBMS. DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. Untuk contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, CBase, Borland Interbase, dan lain-lain. Untuk yang kelima, pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau special user. Aplikasi. Yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data, bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam memakainya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Tingkat arsitektur basis data. Ada 3 tingkat arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara membuat basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama adalah tingkat eksternal, dan yang kedua tingkat konseptual, dan yang ketiga tingkat internal. Untuk penjelasan dari tingkat eksternal adalah tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seseorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Untuk yang kedua adalah tingkat
konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Untuk yang ketiga adalah tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya merepresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam basis data tersebut. Di bawah ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa model basis data yang sebenarnya masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Untuk model-modelnya, di sini ada 4 model. Yang pertama adalah model hierarki, model jaringan, model relasional, model berorientasi objek. Untuk yang pertama adalah model hierarki. Model hierarki. Dalam model ini, data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki tersebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parents. Entitas induk mempunyai beberapa sub entitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Contohnya adalah pada gambar di bawah ini, yang ini. Untuk yang kedua adalah model jaringan. Model jaringan, dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah 1 ke 1, one to one, atau satu ke banyak, one to many. Contohnya adalah seperti ini. Secara umumnya contohnya model jaringan itu seperti ini. Untuk yang ketiga adalah model relasional. Dalam network data, model ini tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak seperti many to many. Untuk membuat relasi many to many dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Untuk yang keempat adalah model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Untuk selanjutnya adalah DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Contohnya adalah Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, Icarus, MySQL. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan SQL. SQL atau Structured Query Language adalah sistem manajemen database relasional RDBMS
yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur clean atau server. Istilah clean server atau clean atau server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Pada umumnya, terdapat 3 jenis sistem SQL yang bisa digunakan oleh SQL, yaitu DDL, Data Definitional Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Berikut adalah saya akan menjelaskan dari masing-masing SQL, dari DDL, DML, dan DCL. DDL adalah jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definitional Language atau bisa disebut dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya adalah untuk membuat struktur sebuah database. Untuk yang kedua adalah DML. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Untuk yang ketiga adalah DCL. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Untuk sekian penjelasan dari database dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.